kita tuh seperti profesional gitu di sampai Expert ilmu ya, tersebut, ya. ataukah sebaliknya gitu. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kabiro, saya sebenarnya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semester 6, dan insya Allah ada niatan buat lanjut S2 gitu menggunakan beasiswa LPDP. Saya sudah chat beberapa kakak tingkat yang memang sudah mendapatkan beasiswa, namun belum ada respon sedikit pun gitu. Kebetulan alhamdulillah Kabiro Pak alumni dari LPDP, mungkin ada tips dan trik mungkin bagi saya untuk persiapkan buat lanjut S2-nya. Mungkin itu saja sebelumnya, terima kasih. Sama-sama deh. Baik, kita tampung dulu atau seperti apa di Marcelina? Mungkin kita tampung dulu ya. Ya, silahkan deh. Satu pertanyaan juga. Boleh kepada Mbak Rusda dipersilakan. Terima kasih Kak moderator. Sebelumnya mohon maaf saya belum on cam ya teman-teman. Jadi pertanyaannya pertama ini Kabiro. Jadi kan kadang kita kayak menyadari diri gitu sebagai seorang muslimah, seperti misal nggak punya banyak ilmu, terus kayak bukan orang yang cerdas gitu lah, pokoknya kayak tahu diri gitu, nggak belum bisa seperti orang yang kritis dan sebagainya. Tapi kita butuh seseorang pendamping yang mendampingi kita, yang bisa membimbing gitu. Sebenarnya apa ya, sebenarnya berharap kepada Allah untuk mendapat pendampingan seperti itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Oh, baik. Siap Derusda. Baik. Bagaimana Dek Marcelina? Oke, mungkin untuk sesi pertama ini dicukupkan 2 pertanyaan ya. Itu saja. Pertama, Baik, mungkin boleh. dari Kak Rose itu menanyakan 2 hal. Yang pertama itu kalau saya tidak salah tangkap, mungkin nanti boleh diperbaiki ya. Yang pertama itu, apakah kita tuh harus fokus itu dalam mendalami satu ilmu saja, atau kita juga harus memahami ilmu-ilmu yang lain gitu. Yang kedua, tips mengenai LPDP. Kemudian dari Mbak Rusda mengenai kita menyadari kekurangan kita akan satu ilmu, dan kita juga menyadari gitu butuh seseorang untuk membantu kita. Nah, apakah kita boleh gitu berdoa untuk memohon pendamping yang bisa membantu kita? Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Dek. Baik, nah menarik nih pertanyaannya nih. Ini yang terakhir dari Rusda nih, menarik banget. Tadi yang pertama nih dari Derosa nih, gimana nih mending tuh punya ilmu satu tapi fokus banget, atau kayak expert gitu ya, kita jadi expertise di situ, atau kita punya banyak banget ilmu gitu ya teman-teman. Yang pertama, kita hidup perlu banyak ilmu, cuman kita nggak mungkin bisa menguasai semua ilmu itu expert teman-teman. Jadi kita juga harus memahami bahwa kapasitas kita untuk fokus di banyak hal itu nggak mungkin gitu bisa, misalnya, kecuali teman-teman emang bagus banget gitu ya, kayak ulama zaman dahulu tuh keren-keren ya teman-teman, dia paham ilmu matematika, ilmu fikih. Kalau teman bisa kayak gitu tuh luar biasa banget. Dan sebenarnya kita bisa, berarti ya sebenarnya kita bisa, cuman kan masalahnya mungkin pertanyaan dari Rosa itu kan kita dibatasin waktu macam-macam, terus kalau mau belajar banyak banget terus kayak aduh gimana nih, pusing banget Mbak, ini yang ini aja belum kelar gitu kan, terus gimana gitu ya. Nah, kita tetap membuka diri untuk belajar banyak hal, maksudnya kita belajar ini belajar itu macam-macam, tapi memang kita perlu expertise area mana nih yang kita fokus di area itu. Nah, yang sering kali yang salah dipahami orang, termasuk kayak misalnya teman-teman nih lagi ikut kajian atau apa, sebenarnya ustadz-ustadz itu juga punya expertise di bidang keilmuan tertentu ya teman-teman. Nah, yang sering disalahpahami orang itu dianggap ustadznya itu ngerti semua keilmuan, ditanyain macam-macam gitu, akhirnya terus abis itu jawabnya ini kok ke arah sana, ini bukan ustadz yang ahli di bidang fikih tapi beliau ahli di bidang tasawuf misalnya, ini kok jadi bahasnya jadi karena kayak gitu, karena emang pasti dia expertise concernnya yang bener-bener fokus banget belajarnya, misalnya sampai 5 tahun gitu fokus mendalami fikih, atau enggak sampai berapa tahun teman-teman misalnya di jurusan teknik fokus mendalami teknik gitu ya teman-teman expert di bidang itu gitu. Cuman bukan berarti teman-teman menutup mata terhadap ilmu yang lain, karena kita perlu ilmu yang lain untuk hidup gitu ya. Artinya teman-teman tetap perlu belajar. Tapi kalau ilmu agama itu memang menjadi harus kita pelajari ya teman-teman, karena mau nggak mau ya gimana, kita hidup dengan pedoman itu gitu ya. Jadi memang perlu belajar. Bagaimana dong kita nggak sempat, ya harus disempatkan ya teman-teman. Ya paling nggak
kalaupun kita misalnya nggak sampai jadi orang yang expert banget, paling nggak kita tahu untuk kebutuhan hidup dasar kita sehari-hari. Kayak misalnya fikih-fikih dasar ya, tadi misalnya tentang najis, tentang fikih munakahat juga nggak harus sampai yang level tingkat tinggi, bagaimana kalau terjadi ini, tentang tolak, tentang ini misalnya sampai jauh banget, ya nggak hukumnya, tapi paling nggak teman-teman tahu ilmu dasar-dasarnya. Oh jadi paling nggak untuk hidup itu teman-teman udah punya pegangan gitu loh, aman, oh kalau kayak gini seperti ini. Sama dulu Mbak Biru di pondok juga gitu, nggak yang sampai, karena yang muslimah itu tahu gitu kan gurunya nih, kayak kalau dipahami sampai yang sampai expert banget juga nggak bakal sempat waktunya gitu. Jadi paling nggak dikasih bekal ilmu-ilmu ini nih yang harus dimengerti. Jadi nanti ketika pun kita misalnya sudah berumah tangga, ya ilmu-ilmu dasar yang pasti kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu kita punya dasarnya kayak gitu ya rasa. Jadi paling nggak kita punya seperti itu. Tapi kalau jadi expert ya bagus, apalagi kok kayak ulama zaman dahulu punya expertise banyak gitu ya. Nah, dulu kalau kita pelajari ulama-ulama zaman dahulu tuh gitu ya teman-teman, satu ulama tapi dia ahli di bidang sains juga, ahli di bidang agama juga. Itu keren banget ibunya, pasti ibunya itu keren banget sampai anaknya bisa seperti itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, wah itu keren. Tapi itu nggak mudah ya teman-teman. Paling nggak kalau kita nggak bisa seperti itu, kita punya expertise di bidang keilmuan tertentu, tapi kita tetap belajar ilmu-ilmu yang lain karena itu kita perlukan tetap buat hidup. Meskipun kita, oh saya kan anak sains, saya nggak mau belajar sosial, tapi kita perlu ilmu sosial juga untuk hidup gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan ini ilmu yang nggak saya perlukan. Semua ilmu kita perlukan ya teman-teman, selama itu benar dan baik ya, kayak gitu. Gitu ya Dek Rosa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tips LPDP. Apa ya tipsnya gitu ya. Jadi sebenarnya LPDP itu kan beasiswa yang sudah lama ya teman-teman. Dia ada dari tahun 2011, 2012 sekitar tahun itulah pas saya kuliah semester berapa gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya dia syarat-syarat macam-macamnya itu udah ada gitu dari zaman dulu dan bisa kita pelajari jauh-jauh hari. Kalau pesan Mbak Biru sih, kalau teman-teman itu udah ngincer satu beasiswa atau enggak udah ngincer sesuatu, kita persiapkan jauh-jauh hari. Jadi download aja syaratnya dari sekarang. Karena meskipun toh ada yang berubah, itu nggak jauh-jauh dari situ gitu teman-teman. Syarat-syarat dasar, nah, kayak tadi tuh ilmu-ilmu dasarnya tetap. Ini juga sama, daftar LPDP syarat-syarat dasarnya juga tetap kok. Kalau keluar negeri misalnya, oh intinya dia punya LOE, intinya punya syarat bahasanya segini, IPK-nya segini, itu kan nggak berubah. Nah jadi syarat-syarat yang nggak berubah itu kita bisa persiapkan jauh-jauh hari. Jadi dari teman-teman semester sekarang, oh misalnya aku nanti pengen kuliahnya ke sini nih, terus habis itu aku pengen pakai jalur ini, berarti dipastikan syarat-syaratnya kita persiapkan dari sekarang. Semakin kita siap-siap jauh-jauh hari, kayak peluang kita menyambut itu jadi lebih besar gitu ya Rosa. Jadi kayak gitu, maksudnya kita udah persiapin kita mau masuk jalur lewat mana nih, apa mau jalur afirmasi, atau jalur berprestasi, atau jalur apa, atau jalur santri, atau jalur apa. Nah itu kita bisa persiapkan dari sekarang. Termasuk kita juga siapkan plan A, plan B nya ya, kalau nggak keterima gimana nih. Banyak juga kok beasiswa yang lain misalnya kayak gitu, aku bisa apply beasiswa ini, beasiswa itu, dan sebagainya. Jadi yang penting sih kita bersiap dengan banyak persiapan, karena dengan semakin banyak persiapan yang kita lakukan tadi, ketika misalnya kita mengalami plan A nggak jalan, kita bisa ke plan B gitu ya, seperti itu gitu ya Dek Rosa. Mudah-mudahan cukup menjawab. Mbak Biru sebenarnya udah nulis banyak Dek Rosa tentang LPDP di blog Mbak Biru tadi ya, www.birusolihah.blogspot.com. Itu kayak termasuk syarat-syaratnya seperti apa. Dan juga di Instagram Mbak Biru, di IGTV itu Mbak Biru pernah ngebahas detail deh tentang LPDP beberapa kali malah. Nanti bisa Dek Rosa ini ya, simak panjang, soalnya 2 jam berapa panjang banget ya, kayak gitu ya. Itu mudah-mudahan cukup menjawab ya Dek Rosa. Yang kedua dari Dek Rusda tentang berharap, ya Allah saya kan kayak ya Allah nggak hafal-hafal Al-Quran, ini gimana nih, udah mau nikah usia segini boleh gak ya ngarep sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih orang yang udah selesai hafalan. Itu dulu Mbak Biru banget gitu ya, kayak ya Allah udah berusaha nih kok nggak selesai. Tapi kita berusaha ya teman-teman, berdoa sama Allah mah bebas mau request apa aja, tapi yang nggak boleh itu kita menggantungkan itu aja gitu. Akhirnya kita nggak berusaha gitu, ya Allah mudah-mudahan nanti saya dapat ustadz gitu, misalnya kayak gitu. Terus akhirnya kita ya udah, ya Allah mudah-mudahan dikabulkan aja sama Allah, terus aku nggak usah belajar, nanti kan dibimbing sama dia. Itu namanya kita jadinya nggak ada ikhtiar ke sana ya teman-teman. Kan jodoh itu nggak jauh-jauh dari kita teman-teman, maksudnya kita berusaha seperti itu ya insya Allah jodoh kita nggak jauh-jauh dari situ gitu. Makanya
kita ikhtiar aja belajar terus gitu. Terus kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya tahu proses belajar saya ini belum selesai, saya selama nikah juga perlu terus belajar, ya Allah kasih orang yang nanti bisa membimbing saya untuk terus belajar. Itu doa ya Birul dulu kayak gitu. Terus ya Allah, ini hafalan belum selesai, ya Allah tolong kasih orang yang bisa nyimakin saya gitu kan. Nah Allah kasih gitu ya. Jadi apa namanya, tapi ada ikhtiar menuju ke sana gitu loh teman-teman. Jadi kita selesaikan wilayahnya manusia, tapi kita tetap wilayah manusia kan ikhtiar dan berdoa ya teman-teman. Ikhtiarnya juga iya menuju ke sana, tapi doanya tetap kencang juga. Ya Allah tolong nih deadline udah mendadak, udah mepet, saya udah usia segini, bentar lagi mau nikah, tapi ini belajarnya baru sampai sini. Ya Allah tolong gitu kan, tolong kasih ya. Nggak apa-apa kalau request sama Allah mah bebas ya teman-teman. Tapi tadi kita nggak boleh bergantung pada itu saja, tetap harus ada ikhtiar. Kan mana tahu kita mana tahu teman-teman misalnya dapat ustadz, ya kadang-kadang ustadz itu malah sibuk teman-teman, nggak sempet ngajarin kita, dia kan dakwah kemana-mana, lo istrinya di rumah nggak sempet diajarin. Lo itu banyak kejadian teman-teman saya seperti itu. Ya Allah Biru boro-boro ngajarin saya di rumah, nggak sempet, dia keluar kota terus katanya. Oh gitu, berarti doanya gimana dong, kabul nggak dulu gitu ya. Jadi apa namanya, nggak sempet diajarin malah. Maksudnya artinya kita nggak bisa menggantungkan pada manusia. Ya kan, kalau kayak gitu kan kita menggantungkan pada manusia. Ntar kalau dapet dia kan saya nggak perlu belajar, dia udah tahu. Itu namanya menggantungkan pada manusia. Tapi kita memaksimalkan ikhtiar kita dan apa ya, mengunci semua ikhtiar kita dengan doa pada Allah. Ya Allah saya udah berusaha, engkau udah lihat kan ya Allah sebetapa usahaku tuh, sela-sela pulang kuliah yang lain layah-layah aku masih ke masjid belajar kayak gini, aku masih kayak gini, ya Allah masa tega sih gitu kan. Tolong ya, mesti kayak gitulah, udah ngerayu-ngerayu sama Allah. Tapi tadi harus ada ikhtiarnya dulu teman-teman, kayak gitu. Jangan menggantungkan pada manusia kayak pokoknya aku nanti pengen dapet jodoh ketua Salman ITB misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi habis itu nggak jadi dapet dia, ya gimana dong, udah terlanjur usianya segini belum belajar, kan jadi ribet ya. Jadi jangan fokus pada manusianya, fokus pada usaha kita dan juga pada doa pada Allah. Ya Allah tolong ini udah usaha kayak gini, masa sih ya Allah, tolong kurang dikit lagi gitu kan. Allah tahu ya teman-teman, Allah tahu, tapi kita ada usaha ke sana ya dari Rusda. Insya Allah jodohnya nggak jauh-jauh kok dari apa yang kita ikhtiarkan, kayak gitu ya deh ya. Mudah-mudahan menjawab. Masya Allah. Mungkin dari Kak Rosa dan Kak Rusda ada tanggapan? Sudah cukup Kak Vero, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama dek. Ya silahkan dek. Di tempat saya masih loading. Oh nah ini sudah kelihatan nih dek. Oh siap deh.